Halo guys, assalamualaikum. Saya ini mau minum mau minum teh. Mana ini? Kayak gini ya. Minum teh. Terus pakai ini guys. Ini katanya 4 buat membersihkan usus guys. Sebentar ya guys, ini mah baru dibuka guys. Ini baru dibuka guys. Nah, ini saya minum guys dari Herbalife guys. Biar badan sehat, tubuh kuat, dijamin kuat. Ini katanya ambil buat bersihin usus guys. Waktu muda dijaga badannya, jangan sampai kalau udah tua nanti 3 aja. Kalau udah tua nanti takutnya sakit-sakitan. Makanya kalau waktu muda dijaga, kalau udah tua itu masih sehat. Begitu ya guys. Nah, katanya seperti ini guys. Nah, udah kayak gini ya guys. Terus dikocok-kocok ya. Kocok-kocok airnya, dikocok-kocok. Dikocok-kocok airnya, dikocok-kocok. Nah, setelah gitu udah tercampur ini. Nah, udah gitu kayak gini guys. Oh, ini masih perawan ya. Gimana ini guys? Buka piye gitu. Oh ya. Bukanya kayak gini guys. Karena kecil guys. Kesuan. Kesuan. Buka aja gini guys. Kesuan guys. Jangan lupa minum yang banyak ya. Minum air yang banyak untuk kesehatan ya. Oke? Jangan makan goreng-gorengan terlalu banyak minyak ya. Oke, pokoknya badan sehat, minum air banyakin. Ini aku minum dari Herbalife. Ini teh dikasih coba-coba gratis ini sama teman. Biasa kalau nyuruh dicobain dah gitu. Kalau udah nyoba udah enak itu suruh beli kan gitu biasanya promosi guys ya. Udah nggak kaget tapi kan promosi kayak gitu guys. Ya tau. Nah, aku itu tadi jemput nenek cuci darah. Nenek saya tadi itu sudah makan, sudah minum. Nah, dah gitu tidur istirahat. Nah, babu nih yang
kerja apa adanya lah gitu, tidur bisa, jalan-jalan bisa gitu. Babu nih ya, udah gitu nanti pulang lihatin nenek gitu. Ya katanya orang itu gini ya, apa ya, kerja di luar negeri itu susah, terus ada ya semuanya itu tergantung nasib ya guys, tergantung nasib. Ada ya nasibnya 24 jam kerja terus nonstop. Aku pernah juga ngalamin itu dulu. Dan saya waktu dulu nggak boleh, pokoknya kalau nggak libur nggak boleh keluar juga pernah dulu ya. Ini aku ngomong dulu ya, waktu ya pertama datang ke Hong Kong. Nah setelah gitu majikan ketiga gitu apa mau buang sampah aja dikawal saya, karena dia takut aku ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol sama pembantu sebelahnya gitu kan, jahat banget kan itu. Nah itu nggak boleh. Nah setelah itu apalagi ya, setelah itu ya kesininya dapat majikan itu majikan baik, tapi aku diadu domba sama pembantu dulu, seperti itulah. Nah itu sebenarnya triknya pembantunya dulu itu mau datang lagi ke Hong Kong, mau kerja lagi di situ, nyuruh saya dibuang gitu loh, ceritanya kasarnya gitu, nyuruh saya dibuang terus dia masuk gitu. Nah itu aku gitu. Nah setelah gitu ya yang jelek-jelekin aku juga kan, otomatis kan majikan saya itu kan. Nah dulu itu kan majikannya dia, otomatis kan tahu nomor teleponnya kan. Nah di situ ya kayak gitulah, ibaratnya banyak banget ya yang pembantu dulu mau datang lagi kerja lagi di majikan sama majikan lama. Udah gitu pembantunya yang lagi kerja suruh ngusir ya, terus diadu domba biar majikan gak suka. Itu kan banyak ya kayak gitu. Nah itu mah aku juga ngalaminya kayak gitu. Nah setelah gitu waktu itu aku disuruh kerja tapi jaga mama, ibunya majikan laki-laki. Aku nggak mau karena saya sama dia nggak cocok, ya kakinya kan satu itu karena baru di operasi ya. Nah gitu. Nah udah gitu aku nggak mau sama dia. Nah ya gitu aku cari majikan lagi, nggak tahu majikan itu agamanya Kristen. Nah majikan itu nggak pernah ambil pembantu, dia tahu aku di sini udah lama, itu ketakutan karena banyak pengalaman saya daripada majikan gitu. Nah dah gitu dia minta nomor teleponnya majikanku lama itu, aku ya nggak mau karena majikanku lama itu sama saya itu nggak adil gitu loh. Nggak adilnya gini, aku di situ lagi kerja ya toh, aku jaga anaknya dia, sedangkan pembantunya dulu kalau mau ke sini yang jaga ibunya kan kayak gitu. Nah nggak taunya aku disuruh jaga ibunya, terus yang pembantu lama itu yang pulang ke Indonesia itu yang mau kerja lagi itu dia mau jaga anaknya gitu. Itu kan nggak fair kan, nggak baik kan. Nah di situ membuat aku itu kayak gimana, makanya aku itu sama majikanku yang itu maksudnya lost contact lah gitu. Mereka pun juga tahu kalau salah sih, tapi karena saya sama majikan itu diadu domba sama itu sama pembantu yang lawas ya toh, yang pulang ke Indonesia nikah itu ya toh. Nah itu kan membuat majikan itu sama saya nggak suka. Nah seperti itu ya, karena nggak tahu adu dombanya gimana kan, aku nggak tahu nih. Banyak ya teman kayak gitu ya, akhirnya dia itu mancing kita harus ngomong apa ya, ibarat gimana anaknya itu enggak rewel, enggak gimana anaknya nakal enggak. Nah itu aku ngomong sama dia, anaknya nakal banget, anaknya ngompol ini itu, dikandain tapi ditambah-tambahin gitu loh.
Aku kan nggak tahu saya itu kan teman itu kan baik gitu ya, apalagi kan dia yang kerja di majikan dulu ya. Nah setelah gitu kamu tahu apa? Nah setelah itu ya seperti itulah ceritanya. Dan gitu aku cari majikan lagi ya, itu orang Kristen itu dia mau minta nomor telepon majikanku itu, aku nggak mau. Nah terus majikan itu bilang gini, kalau nggak mau ya berarti kamu keluar gitu, maksudnya aku cari yang lain. Ya udah aku cari yang lain aja, padahal saya itu visanya tinggal 1 hari. Padahal visa saya tinggal 1 hari, saya udah nggak punya visa lagi di Hong Kong. Nah tapi tekad saya itu bulat banget ya, harus bisa aku dapat majikan gitu dalam 1 hari itu. Nah setelah gitu karena aku kan nggak mau pulang ke Indonesia. Nah udah gitu aku cari aku itu nggak cari sebenarnya tapi karena agent dulu itu, yang agent yang di majikanku itu kan, majikan yang dulu itu kan nggak mau sama saya karena aku nggak ngasih nomor teleponnya majikan gitu. Nah itu sebenarnya itu majikan yang dulu majikan baru itu sebenarnya mau ngomong, ini gimana pembantunya kok nggak kerja lagi di sini, kenapa kan takutnya nanti kalau ada masalah atau gimana. Cuma itu aja sih sebenarnya. Cuma aku nggak suka kalau majikan yang lama itu connected sama majikan baru. Aku nggak sukanya itu. Nah makanya aku kan mendingan aku nggak usah lah gitu. Nah terus aku itu loh cari yang lain, nggak taunya cari yang lain itu dapat majikanku mbahku ini. Sebenarnya mbahku ini nggak suka ya, maksudnya nggak suka majikan mbahku ini sebenarnya nggak suka sama saya itu sebenarnya bukan nggak suka ya, maksudnya akan dulu kan terlalu kurus. Kamu bisa nggak kerja di sini, kok kamu terlalu kurus. Aku kan dulu kurus ya, makan batin, nah makan hati tapi ya makan hati karena pembantu dulu itu. Nah gitu. Nah sekarang udah gitu aku ngomong sama ini neneknya gitu, bisa aku bisa kerja. Ya udah kalau bisa kerja gitu aja doang gitu. Nah anaknya semua suka, siapa suka, udah gitu langsung tanda tangan hari itu jam itu, waktu itu aja langsung proses ke imigrasi gitu. Dan gitu aku punya visa lagi, diperpanjang visanya lagi karena aku udah dapat majikan. Nah seperti itulah aku lolosnya itu. Nah setelah itu aku lama banget di sini, kerja di sini aku lama banget. Terus tapi ya juga nggak mudah ya untuk itu perjalanan majikanku ini juga nggak mudah. Dulu namanya juga majikan baru kan adaptasi juga, pekerjaan baru apa baru kan adaptasi juga. Aku juga nggak tahu sifat majikan juga nggak tahu sifatku. Jadi gitu kita itu ada adaptasi. Terus majikan mbahku ini sebenarnya itu dulu itu seperti mau pergi gitu loh, mau meninggal gitu. Nah di situ majikan saya semua ini itu khawatir banget tentang majikan mbahku ini, aku bisa jagain nggak gitu. Cuma itu nenek saya ini keluar masuk rumah sakit ya, itu benar-benar pusing. Aku juga pusing bener itu. Waktu itu nenek saya benar-benar mau pergi itu. Nah setelah itu lah anak ini kan majikan nenek saya ini kan sayang banget sama anaknya yang terakhir, anaknya 8. Nah yang nomor 8 itu disayang sama dia. Nah anaknya juga sayang sama ibunya. Itu sayang itu maksudnya aku bisa jaga nggak. Dari dia itu sebenarnya khawatirnya di situ gitu. Nah gitu dia itu nenek saya kan kayak memang mau pergi gitu ya. Nah udah gitu aku bener-bener aku jaga dia 24 jam nggak tidur. Kan satu orang kan di sini nggak ada majikan lainnya. Nah kalau anaknya datang mesti marah-marah sama saya, mesti gitu. Terus tampet di hati, terus datang lagi marah-marah sama saya, tampet lagi di hati. Tadi lagi terus
marah-marah lagi, pokoknya terus lah. Kalau nggak salah itu 1 bulanan dur gitu, itu pun juga marahnya nggak sekali, maksudnya nggak sedikit ya, panjang banget. Pusing aku, pusing, ini salah kerja, ini salah, itu salah kerja, ini salah kerja, itu salah. Aku banting loh itu apa namanya yang buat mandi itu, nenek itu apa gayung ya, aku buang di depannya dia. Kamu jaga sendiri ibu kamu jaga sendiri ibu kamu jangan ngurusin saya mau pergi dari rumah sini gitu. Nah waktu itu rame banget. Terus majikan saya yang tanda tangan saya di sini nih, terus apa itu maksudnya ngelos saya, jangan pergi, aku tahu kamu bisa jaga nenek, aku tahu kamu itu jaga nenek itu berat banget kayak gini. Karena adik saya itu karena adiknya itu punya kelainan, maksudnya bukan kelainan, maksudnya apa, punya itu loh apa itu baby blues itu loh, dia punya baby blues dia itu, jadi agak sedikit kumat gitu. Kalau gilanya kumat ya kumat itu, kalau nggak kumat ya enggak gitu. Terus kayak gitu kan namanya kita adaptasi ya, aku juga pembantu baru ya gitu. Mereka pun juga nggak pernah ambil pembantu. Nah di situ aku pembantu nomor 1 di sini. Nah udah gitu gaji saya itu dinaikin 1.000, itu langsung dinaikin 1.000 itu. Gaji 4.000 lebih langsung dinaikin 1.000 itu. Langsung gitu, jangan pergi ya, tak naikin 1.000, 1 bulannya 1.000. Nah udah gitu aku pikir-pikir ya, dulu itu cari majikan susah banget ya, apalagi ini udah dapat majikan ini sebenarnya sih enak, cuma adiknya itu membuat aku pusing gitu. Jadi ya udahlah aku di sini aja lah. Udah gitu. Nah gaji saya itu kan dari 3 bulan 2 bulan itu langsung 5.000 lebih itu. Nah setelah gitu nenek saya ini terus berlanjut hari ya, bekerja lagi ya. Udah gitu tukaran lagi aku sama dia, bertengkar lagi sama nenek, sama anaknya itu, bertengkar lagi karena sebenarnya anaknya itu kan punya kelainan apa itu gila gitu ya, kalau nggak minum obat itu stres gitu ya. Nah itu sebenarnya dia itu ketakutan kalau nenek itu pergi gitu loh, ketakutan kalau aku nggak bisa jaga nenek gitu. Waktu itu kan aku masih baru di sini. Nah ada gitu aku juga ya maksudnya ya nggak bisa ambil hatinya dia karena kan namanya juga orang stres, gimana sih ya tahu. Dia pun juga keluarganya suruh dia minum obat, tapi dirinya dia sendiri itu nggak merasakan kalau dia itu lagi sakit gila gitu. Nah makanya itu ya nggak minum gitu loh, ya kayak orang biasa gitu. Nah udah gitu nenek saya itu secara pelan-pelan itu operasi. Nah operasi itu harus cuci darah itu 5 bulan di sini mbahku cuci darah. Aku di sini 5 bulan, mbahku baru mulai cuci darah. Nah itu, nah setelah cuci darah kan keluar masuk terus 1 tahun itu keluar masuk. Aku juga sampai ketakutan mbahku pergi, ketakutan banget aku. Terus anaknya juga marahin saya, terus saya stres banget saya. Nah setelah itu ya seperti itulah. Nah udah gitu waktu itu nenek itu kan anaknya itu marah lagi sama saya, kalau nggak salah itu 3 kali gitu. Nah kedua kalinya kan, 1 kalinya itu kan ditambah 1.000, aku nggak pergi. Terus kedua kalinya lagi ditambahin lagi 1.000, tukaran lagi ditambahin lagi 1.000, tukaran lagi ditambahin lagi aku 1.000. Bayangkan, ditambahin lagi aku 1.000 ya toh. Nah udah gitu setelah ditambahin aku 1.000 lagi bulan dua kalinya kan tukaran ya, bertengkar itu 1.000 lagi. Jadi gaji saya itu 6.000 lebih itu dalam 5 bulan. Nggak tahunya 7 bulan tukaran lagi, aku mau pergi lagi. Nah serius banget itu. Memang anaknya itu udah jagain 1 hari, aku udah pergi ke agent itu zaman dulu ya. Nah udah gitu terus tiba-tiba ya ditambahin lagi 1.000 lagi. Jadi aku di sini itu
belum ada 1 tahun itu gajinya itu udah berapa, 7.000 lebih dulu itu ya, sekarang udah naik lagi. Nah udah gitu anaknya itu yang kecil itu nganu apa itu, kakak-kakaknya semua itu wanti-wanti dia, jangan bertengkar lagi sama dia ya, kalau bertengkar lagi sama dia lo gajinya dia udah tinggi lo gitu, jangan bertengkar lagi, kalau bertengkar lagi gajinya dia udah tinggi banget kalau kayak gini kita yang susah nanti ya gitu, ngomong sama adiknya yang tukaran lagi sama aku itu. Nah, sampai sekarang itu ya apa ya, terus pelan-pelan itu ya masih tukaran, namanya juga sifat ya, tapi tukarannya nggak begitu besar gitu, nggak kecil sedikit, kalau itu udah gitu dia pergi, terus tukaran mana sedikit, terus anak apa kakak-kakaknya suruh dia pergi gitu, terus lagi tukaran lagi kecil itu, terus suruh dia pergi gitu, terus kecil terus, nggak kayak dulu itu, nggak kayak dulu itu. Nah udah gitu waktu itu kumat lagi itu nggak marah sama saya, tapi barang-barang di sini tuh seperti dipecahin gitu, pecahin gitu. Nah seperti itu. Nah pecahin nanti beli yang baru, nah kita gituin aja batin saya ya. Udah gitu udah, nah itu aja dah, sampai sekarang dia pelan-pelan udah gitu percaya sama saya, neneknya secara pelan-pelan terus dia bisa membaik ya, itu kan cuci darah udah membaik, yang kadang namanya juga cuci darah itu kan kadang kan imunnya itu drop, kadang ya sehat kadang drop, itu kan maksudnya nggak stabil lah, namanya orang cuci darah ya gitu. Nah di situ mereka itu mempercayai saya lagi. Nah di situ sampai sekarang ini aku hampir 10 tahun di majikanku ini, karena di sini namanya juga kerja di majikan itu jangan dilihat sekarangnya gitu, lihatlah dulunya gimana caranya kita itu memproses itu semua, memproses apa sekarang ini menjadi baik. Dulunya nggak seperti ini dulu ya, kejam dulu, aku aja sampai mau melarikan diri ya. Wah jangan stres aku mana, maksudnya orang stres sama pokoknya gitulah. Tapi kalau misalnya nggak di majikan sini mungkin ya, kalau majikan lain-lainnya itu udah gonta-ganti pembantu berkali-kali sih gitu. Kalau saya kan masih di sini gitu. Ya seperti namanya juga kerja di majikan itu ya namanya jodoh-jodohan, cocok-cocokan, sama lah. Wong ambil majikan itu sama aja seperti ambil apa ya, ambil itu ya apa, suami ya sama seperti itu ya, cocok-cocokan juga gitu. Itu karena aku di sini udah cocok gitu, jadi aku itu semua dibiarin sama majikan, aku dibiarin dibebasin sama majikan, pokoknya satu, nenek harus sehat gitu aja. Terus makannya itu uangnya juga nggak pelit-pelit gitu, kayak apa ya, di sini listrik aja bayarnya banyak gitu ya juga ya diem gitu. Kadang aja sih majikan saya kadang marah, ini listriknya kok mahal banget ini, lah kan dipakai gitu aja, kalau dipakainya jangan itu loh, kalau nggak dipakai ya dimatiin, ya iyalah masa nggak dipakai nggak dimatiin, kita gituin aja kayak gitu, ya udah gitu toh, seperti itu. Tapi kita sebagai pembantu ya harusnya walaupun dibebasin sama majikan, walaupun dienakin apa maksudnya dikasih AC dikasih apa ya, kita harus tahu diri ya, jangan apa ya selalu apa buka terus gitu AC-nya, kan maksudnya kasihan ya kalau benar-benar apa nggak kuat panasnya, benar-benar hoku gitu ya dimatiin apa dinyalain, kalau misalnya ya sedikit gitu ya pakai kipas angin gitu ya, seperti itu ya. Nah memang dulu itu saya kerjanya di Hongkong itu berat banget, nggak apa ya, nggak seperti sekarang ini nggak berat, dulu berat banget ya aku sih, sampai
sampai pikiran itu ya Gusti ya, kamu tahu ya, sama tembok-tembok itu ya dilap-lapin, dikasih apa itu, dikasih biopakso itu namanya apa itu, biopakso pemutih itu ya, sama yang jamur-jamur itu dilap-lapin semua itu, tembok-tembok sama atas dinding-dinding di atas itu dilap-lapin. Aku juga pernah, aku pernah kayak gitu. Nah di sini di majikanku ini ya, kadang itu jendela itu nggak boleh ngelapin malahan jendela, karena takut aku apa itu jatuh, kan banyak juga ya TKW itu yang banyak jatuh gitu gara-gara apa ya, ngelap jendela kan kayak gitu toh. Kalau saya ini nggak boleh ngelap jendela gitu. Terus kayak apa itu, lampu-lampu aja itu ya, itu kalau mati itu suruh biarin nanti mereka datang baru di apa di itu, di apa itu dipasangin lampu gitu ya, ya kata gitu. Jadi di sini tuh jadi lebih enak, makanya roda itu berputar. Memang benar ya, roda itu berputar. Dulu dikasih susah-susah ya toh, kerja aja kamu tahu, sampai aku itu semaput kadang itu belum makan, aku disuruh ngelap apa itu namanya, tembok gitu, seperti itu. Tapi ya itu kan udah berlalu ya, aku dapatnya yang sekarang ini. Dan masya Allah, kadang itu teman-teman itu bilangnya gini ya, kadang-kadang itu teman itu bilangnya gini, enak ya kamu kerjanya ya, kok enak gitu kerjanya. Dia itu mandangnya yang sekarang, bayangkan mandang dulu itu nggak bisa ubah tenang. Seperti itu. Makanya dia bisa semangat, kayo kerja keras ya, semangat. Kalau misal dapat majikan yang jahat, majikan yang pelit ya apa itu namanya, ya bertahanlah ya. Kalau udah finish kontrak cari majikan yang baru, kalau masih bisa bertahan ya bertahan. Namanya kita di sini kan juga nggak ambil enaknya lah, kita kan di sini kan memang kerja ya kan, memang kita itu memang di sini kan cari uang. Jadi ya apa boleh buat, namanya juga apa rezeki jodoh ya toh, semua kan Allah yang ngatur gitu. Jadi jangan pantang menyerah, oke? Semangat, bye bye.